Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 12 Jumadal Ula 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2013. Berarti besok kita masuk puasa Ayyamul Bid, yaitu hari-hari ketika terang benderang, ketika bulan purnama, yang kita dianjurkan untuk puasa 3 hari, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, yang insyaallah bertepatan dengan tanggal 25, 26 dan 27 hari Senin, Selasa dan Rabu. Keutamaannya sangat banyak, diantaranya menghapus dosa-dosa kita sama dengan puasa 1 bulan dan juga sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya kita meneruskan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di Kitabul Jihad, Babu Fadlil Jihad, bab tentang keutamaan jihad. Yang lalu telah dibawakan ayat-ayatnya dan sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang kita akan membahas hadits-haditsnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ammal ahadithu fi fadlil jihadi fa akthar min an tuhsar. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, adapun hadits-hadits tentang keutamaan jihad maka sangat banyak, ya, kalau mau dihitung jumlahnya akan sangat banyak. Famin dalika, diantaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul a'mali afdal. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Jadi amalan itu bertingkat-tingkat. Qala, beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang definisi iman. Qila thumma madza, kemudian beliau ditanya lagi, lalu apa? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madza, beliau ditanya, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu adalah meliputi keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian yang kedua, kata beliau, jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, haji yang mabrur. Yang lalu kita sudah membahas panjang lebar haji yang mabrur. Apa haji mabrur itu? Haji yang memenuhi beberapa kriteria.
memenuhi berapa kriterianya haji mabrur? Ada 4. Yang pertama-tama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harta yang dipakai adalah harta yang halal. Yang keempat, diambil dari kata-kata mabrur, yaitu dari albir, banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Di sini riwayatnya mengatakan salat tepat pada waktunya ya, bukan di awal waktunya, tapi tepat pada waktunya. Karena sholat itu ada yang afdal di awal waktu, ada lagi yang afdal malah diakhirkan. Mari kita lihat waktunya sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Ketika Al-Isra wal Mi'raj, keesokan harinya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Kapan waktunya berawal dan kapan waktunya berakhir. Awalnya kapan, akhirnya kapan. Kalau kita lihat salat zuhur mulai kapan sampai kapan? Zuhur kapan sampai kapan? Min zawali syamsi, ya, mulai dari matahari condong ke barat. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang satu benda panjangnya sama dengan benda itu. Bayang-bayang kita panjangnya sama dengan kita. Habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Waktu asar dimulai semenjak habisnya waktu zuhur sampai matahari terbenam. Kemudian waktu maghrib dimulai semenjak habisnya waktu asar, matahari terbenam sampai kapan waktu maghrib? Malam yaghibis syafaqa, selama awan merah belum hilang. Jadi kalau di langit masih ada awan merah, berarti masih ada waktu maghrib. Kalau di langit sudah tidak ada lagi awan merah, berarti maghrib sudah habis, masuk waktu isya. Waktu isya semenjak habisnya waktu maghrib, yaitu ketika awan merah di langit sudah hilang, sampai kapan? Ada perbedaan pendapat. Banyak yang berpendapat sampai waktu subuh, tapi tidak ada satupun dalil yang sahih dan sharih, yang sahih dan secara tegas mengatakan isya sampai subuh, tidak ada. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari menjelaskan, walam ara fi imtidadi waqtil isya'i ila tulu'il fajri hadithan sharihan yathbut. Aku tidak menemukan satupun dalil yang sahih dan secara tegas mengatakan isya sampai subuh, tidak ada. Sementara yang ada riwayat yang sahih dan sharih adalah wa waqtul isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Dan inilah pendapat yang kuat dari sisi dalil. Isya sampai pertengahan malam. Cara menghitung pertengahan malam itu dari matahari terbenam, maghrib sampai terbitnya fajar shadiq subuh. Maghrib sampai subuh dihitung saja. Nah sekarang ini maghribnya kurang lebih jam 6, subuhnya kurang lebih jam 4 seperempat, nanti ketemunya kurang lebih jam 11 seperempat, sekitar itu.
Jadi saat ini sekitar jam 11:15. Waktunya Isya habis. Sehingga antara pertengahan malam sampai subuh tidak ada waktu sholat 5 waktu, tidak ada. Waktunya sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian waktu subuh mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ada sholat yang disunnahkan, yang afdal di awal waktu, ada yang disunnahkan afdal di akhir waktu. Subuh sunnah di awal waktu, ya. Setelah adzan subuh, sholat sunnah fajar, ya, kemudian sholat subuh di awal waktu. Sholat duhur, kalau musim yang biasa di awal waktu, kalau musim panas di akhir waktu. Tapi kita tidak ada musim panas. Asar disunnahkan di awal waktu. Maghrib disunnahkan di awal waktu. Isya disunnahkan di akhir waktu, tapi tidak sampai melebihi pertengahan malam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu keluar untuk sholat Isya setelah lewat banyak daripada malam, tapi masih belum melewati pertengahan malam. Beliau keluar untuk mengajak para sahabat sholat Isya dan beliau mengatakan, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu Isya yang sebenarnya, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Ya. Jadi Isya itu diakhirkan, ya, kira-kira sholat Isya jam 10. Itu kalau khawatir tidak memberatkan, ya. Tapi kalau kita di kampung kayak gini berjamaah di masjid jangan, nanti memberatkan. Tapi kalau di rumah ibu-ibu, kalau tidak khawatir ketiduran jam 10 sholat Isya, atau di komunitas sendiri, ya, di pondok pesantren atau di mana, ya, sepakat untuk diakhirkan sholat Isya jam 10, tidak apa-apa, afdal diakhirkan. Kemudian qultu thumma ayyu, aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah amalan yang paling Allah cintai? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini terlalu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, anishkurli wa liwalidaik, digandeng antara mengisyakan Allah, bertauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Namun demikian kalau seorang anak perempuan sudah menikah, maka yang didahulukan adalah suaminya daripada orang tuanya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapakah orang yang harus kita berbakti kepadanya? Seorang perempuan harus berbakti kepadanya. Rasulullah mengatakan zaujuha, suaminya. Sementara kalau orang laki, kepada siapa? Ummu, kepada ibunya, pada kedua orang tuanya. Jadi kalau sudah menikah, berbaktinya kepada suami. Suami didahulukan daripada orang tuanya, karena orang tua sudah menyerahkan, sudah diserahkan kepemimpinan kepada suaminya. Berbakti kepada kedua orang tua, banyak cerita-cerita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya kisah yang terjadi kepada Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu, putra daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau termasuk ulama tabi'in dan sangat berbakti kepada ibunya. Tapi beliau tidak pernah makan satu meja dengan ibunya. Enggak pernah makan satu meja dengan ibunya. Atau enggak pernah makan satu nampan dengan ibunya. Karena orang-orang dulu kan, atau di Arab biasa makan satu nampan bareng-bareng kan. Lalu beliau ditanya, kenapa? Padahal kamu ini adalah orang paling berbakti kepada ibumu. Kami tidak pernah lihat kamu makan bersama ibumu. Kenapa? Apa beliau jawab?
akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi ainuha fa akun qad aqaqtuha. Aku takut tanganku mengambil lauk pauk yang sudah dilihat oleh ibuku, sehingga aku menjadi anak yang durhaka. Subhanallah. Jadi khawatir ibunya sudah melihat lauk pauk itu, kepingin ibunya, dia yang ngambil, sehingga menjadi anak yang durhaka. Demikian pula Haywah bin Shuraih rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang sangat terkenal, seorang imam. Beliau punya majelis ta'lim, muridnya banyak. Ketika beliau sedang memberikan ta'lim, pengajian kepada murid-muridnya, ibunya datang. Ibunya mungkin orang awam. Ibunya teriak-teriak sambil mengatakan, "Qum ya Haywah fa'alif ad-dajjaj." Hai Haywah, ayo kamu beri makan ayam dulu. Kamu belum beri makan ayam. Ya. Jadi mungkin ibunya itu miara ayam. Nah ini Haywah ini belum ngasih makan ayam. Sedang aja dipanggil ibunya, ayo tuh kamu kasih makan ayam dulu. Nah, dia enggak marah. Dia tutup pengajiannya, dia beri makan ayam dulu. Ya. Padahal mestinya enggak boleh ibunya kayak gitu kan. Ibunya harus tahu juga anaknya sedang ngajar. Mungkin ibunya orang awam, tapi dia sangat pengertian. Kemudian juga Amir bin Abdullah bin Az-Zubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lamma mata abi Abdullah ma sa'altullaha haulan kamilan illa al-'afwa anhu." Tatkala ayahku Abdullah meninggal dunia, aku tidak pernah meminta kepada Allah setahun penuh kecuali minta ampunan untuk ayahku. Subhanallah. Jadi ayahnya meninggal, setahun penuh doanya itu hanya satu. Doanya minta maaf untuk ayahnya, supaya ayahnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Iyas bin Muawiyah rahimahullahu taala, ketika itu ibunya meninggal dunia, dia nangis sangat nangisnya. Lalu beliau ditanya, "Kenapa kamu kok nangis seperti ini?" Beliau menjawab, "Kana li baban maftuhan ilal jannah fa ughlaq ahaduhuma." Semula aku punya dua pintu yang terbuka menuju surga, dan sekarang salah satunya telah ditutup. Maksudnya adalah ibu dan bapaknya merupakan pintu surga yang terbaik dengan berbakti. Dengan ibunya meninggal berarti satu pintu surga sudah ditutup, nggak bisa lagi berbakti kepada ibunya. Dan kisah-kisah yang lainnya, termasuk juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau melihat seorang laki-laki menggendong seorang perempuan tua, ya, menggendong di punggungnya, seorang nenek-nenek sambil tawaf di Ka'bah. Jadi tawaf gendong perempuan tua. Lalu sahabat Abdullah bin Umar tanya, "Man hadhihi?" Siapa orang yang kamu gendong ini? Yang menggendongnya menjawab, "Innaha ummi." Dia adalah ibuku. Kemudian orang itu balik tanya, "Atarani qad waffaituha haqqaha ya Ibnu Umar?" Wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah aku telah menunaikan haknya ibuku? Apa sudah cukup aku kayak gini berbakti kepada ibuku, gendong waktu tawaf? Apa jawaban beliau? "Wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dila dzalika talqah wahidah min talqatiha fik sa'ata wiladatiha." Demi Allah, apapun yang kamu lakukan terhadap ibumu, maka tidak akan pernah bisa menyamai satu rasa sakit di antara rasa sakitnya ketika melahirkanmu. Ya, ketika menjelang kelahiran kan ada kontraksi-kontraksi yang sangat menyakitkan. Ya, bakti apapun yang kita berikan kepada ibu kita masih belum bisa kita menyamai satu rasa sakit yang dirasakan ibu ketika
melahirkan kita dulu. Ya. Dan kisah-kisah yang lainnya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu, aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga kadang pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Ya, karena situasi dan kondisinya berbeda. Juga lihat siapa yang bertanya, apa yang lebih cocok jawabannya untuk dia. Itulah namanya hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, pas, tepat sasaran. Selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih, iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Pergi pada waktu pagi hari di jalan Allah, atau pergi pada waktu sore hari di jalan Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi di jalan Allah ya. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan hidup di jalan Allah tidak kalah fadilahnya dengan mati di jalan Allah. Jadi pergi pada waktu pagi di jalan Allah atau pada waktu sore di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ayyun nasi afdal. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu bertanya, siapakah manusia yang paling afdal? Ya. Maksudnya kriterianya seperti apa? Bukan orangnya ya. Kalau orangnya paling afdal siapa? Paling afdal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khairul khalaiqi ajma'in, makhluk terbaik secara mutlak, lebih afdal dari malaikat Jibril bahkan. Yang ditanyakan di sini bukan orangnya, tapi sifatnya. Seperti apakah manusia yang paling afdal itu? Qala, beliau menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang beriman yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Dia korbankan jiwanya di jalan Allah. Dia korbankan hartanya di jalan Allah. Qala thumma man. Kemudian orang itu tanya lagi, lalu siapa yang paling afdal manusia itu? Seperti apa sifatnya? Qala, beliau menjawab, mu'minun fi syi'bin minasyi'ab ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrih. Orang beriman yang tinggal di salah satu bukit di antara perbukitan. Dia beribadah kepada Allah di sana dan meninggalkan manusia dari kejahatannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah orang yang uzlah. Ya, dia berada di perbukitan, berada di gunung-gunung, ibadah kepada Allah di sana, menyendiri di sana, mengasingkan diri di sana. Karena apa?
tidak mau ganggu manusia. Yada'un nasa min syarrih, meninggalkan manusia dari kejahatannya. Dia tidak ingin ganggu manusia, tidak ingin menyakiti manusia. Dia ibadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya uzlah. Sekarang ada pertanyaan, afdal mana uzlah dengan bergaul, kumpul dengan manusia, afdal mana? Secara umum afdal bergaul bagi yang mampu. Namun masing-masing orang kembali kepada kemampuan dirinya. Secara umum adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau kumpul manusia karena tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi kumpul, kita sabar, kita tetap istiqomah, tidak terpengaruh mereka, bahkan kita mempengaruhi mereka lebih baik lagi, afdal kalau bisa. Namun ada kalanya kita tidak kuat, tidak sabar, khawatir malah terpengaruh. Bukan kita memperbaiki, malah kita akan dirusak. Maka di sini bagi orang itu lebih afdal adalah uzlah, mengasingkan diri. Namun demikian, mengasingkan diri kalau berada di tempat yang di sana ada sholat jamaah, harus sholat jamaah bagi orang laki-laki. Ada Jumatan, ya tetap Jumatan bagi orang laki-laki. Jangan sampai nanti ada yang mengasingkan diri di kamar, tidak keluar dari kamar selama setahun, ya. Nanti tahu-tahu keluar sudah mengaku dapat wahyu. Kan gitu kan? Katanya kalau sholat di Masjidil Haram, tidak ada. Itu gangguan daripada syaitan. Pokoknya orang yang menyimpang dari sunnah lalu ada kejadian luar biasa terjadi, maka itu bukan karomah, itu adalah istidraj, ya, diluluh. Dia dibantu oleh setan supaya lebih menjadikan dia yakin dengan kesesatannya, supaya setan tambah banyak temannya di neraka. Jadi kalau mau uzlah di kamar, ya tetap kalau dengar adzan ke masjid 5 waktu, Jumatan ya Jumatan. Selanjutnya hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat itu mengadakan murabatoh. Murabatoh itu menjaga pos pertahanan. Jadi dia berada di garis depan, menjaga pos pertahanan. Sehingga kalau ada serangan musuh, maka dia akan terkena serangan lebih dahulu, siap mati lebih dahulu demi menjaga pos pertahanan. Nah, ini fadilahnya ribat ini, fadilahnya murabatoh ini luar biasa besarnya. Ini banyak haditsnya, diantaranya adalah ribat sehari saja di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Jadi menjaga pos pertahanan sehari saja lebih baik daripada dunia seisinya. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairan minad dunya ma 'alaiha. Tempat cemeti seorang dari kamu yang ada di surga lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya tempat cemeti, apa cemeti itu? Pecut ya, cemeti, cambuk. Maksudnya tempat cemeti itu adalah tempat yang sangat kecil. Cemeti kan kecil kan? Tempat yang sangat kecil dari surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat yang sangat kecil. Bagaimana pula dengan ahli surga? Kalau kita lihat ahli surga yang paling akhir masuk surga,
Dan dia juga merupakan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Dia dapat surga seperti apa? Dapat surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Padahal sebesar tempat cemeti saja dari surga lebih baik dari dunia seisinya. Warauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah ta'ala aw al-ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Pergi pada waktu sore seorang hamba di jalan Allah atau pada waktu pagi lebih baik daripada dunia seisinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya keutamaan murabatah. Kan ada di Al-Qur'an kan? Di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, rabitu mengadakan murabatah, menjaga pos pertahanan. Keutamaannya luar biasa. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan bahwa dunia itu benar-benar tidak ada artinya. Dunia ini enggak ada artinya. Sampai-sampai tempatnya cemeti saja di surga lebih baik dari dunia seisinya. Dunia enggak ada artinya. Selanjutnya, wa an Salman radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Salman, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahr wa qiyamih. Mengadakan ribat atau murabatah sehari semalam lebih baik daripada puasa 1 bulan dan sholat malam 1 bulan. Menjaga sehari semalam saja. Wa in mata fihi syara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau dia mati ketika mengadakan murabatah itu, maka amalan yang biasa dia amalkan ganjarannya tetap mengalir terus, enggak berhenti. Wa ujriya alaihi rizquh, dan dia juga diberi rezeki. Wa aminal fattan atau wa uminal fattan, dia aman daripada fitnah kubur. Tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Karena dia berada di pos pertahanan adalah bukti keimanan. Sehingga enggak perlu lagi di kuburan diuji imannya. Sehingga orang yang mati syahid di medan perang ya, itu enggak ditanya oleh malaikat di kuburan. Karena dia mati syahid adalah bukti bahwa dia orang yang beriman. Enggak perlu diuji lagi keimanannya. Udah ini iman, betul-betul iman. Karena dia rela mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi orang yang mati syahid itu mendapat rezeki terus, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, dapat rezeki terus. Bahkan juga di dalam hadis yang sahih disebutkan anna arwahasy syuhada ta'kulu min thimaril jannah. Rohnya para syuhada itu memakan daripada buah-buahan surga. Jadi orang mati syahid itu rohnya memakan buah-buahan di surga. Subhanallah. Selanjutnya, wa an Fadalata ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-murabit fi sabilillah. Setiap orang yang mati maka amalnya ditutup, terputus amalnya, kecuali orang yang mengadakan murabatah, ribat fi sabilillah di jalan Allah. Fa innahu yanmi lahu amalah ila yaumil qiyamah, karena amalan dia dikembangkan terus sampai kiamat. Jadi amalnya enggak putus ya, dikembangkan oleh Allah terus sampai kiamat. Betapa banyak ganjarannya orang yang mati dalam keadaan murabatah. Wa yu'ammanu min fitnatil qabr, dan dia juga diberi keamanan daripada fitnah kubur, tidak ditanya di kuburan. Jadi ini adalah merupakan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan
murabatah atau ribat fi sabilillah. Karena orangnya harus berani, ya, siap untuk mati lebih dahulu. Kalau musuh nyerang, yang kena dia dulu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Selanjutnya wa an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari sahabat Utsman, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Mengadakan ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari, daripada hari-hari yang dipergunakan untuk ketaatan yang lain. Ya, ribat sehari saja di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari yang kita gunakan untuk berbagai macam ketaatan selain ribat. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Iya. Jadi itulah tentang keutamaan jihad. Sebenarnya masih ada lagi nanti yang lainnya. Jadi di sini kita lihat di antara amalan yang terus berkembang tidak ada putusnya adalah melakukan murabatah, menjaga pos pertahanan kaum muslimin. Dia siap untuk mati lebih dahulu demi menyelamatkan nyawanya orang banyak. Ya. Wallahu alam, itu dulu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Ini sudah ada yang masuk di SMS saya. Boleh melalui SMS ya, 0816 429 6227. Ya, mohon dijelaskan masalah jihad di luar dari perang, seperti mencari ilmu dan bekerja mencari nafkah, apakah sama pahalanya? Yang lalu kan kita telah menjelaskan tentang definisi jihad. Secara bahasa apa definisi jihad itu? Yaitu upaya maksimal, ya, usaha maksimal, upaya dalam berucap, dalam berbuat. Sementara menurut syariat atau istilah, jihad adalah memerangi musuh dari kalangan orang-orang kafir, munafik dan semisalnya. Dan kemudian juga jihad itu para ulama mengatakan bermacam-macam, termasuk ada jihad melawan hawa nafsu. Di antaranya adalah untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar atas ketiganya. Kemudian juga mencari ilmu, ini adalah jihad. Bahkan Allah menyebutkan di surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idarju ilaihim la'allahum yahdharun. Janganlah orang Islam itu, orang beriman itu keluar ke medan perang semuanya. Harus dibagi dua kelompok. Satu kelompok ke medan perang menjaga pos pertahanan, satu lagi pergi mencari ilmu. Supaya mereka punya ilmu, kembali kepada kaumnya mengajarkan ilmunya. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya antara orang jihad fisabilillah dan mencari ilmu, keutamaannya sama. Sama-sama jihadnya itu. Kalau jihad perang menjaga negara, menjaga pos pertahanan. Kalau mencari ilmu menjaga apa? Menjaga syariat. Supaya syariat ini enggak rusak. Ya. Jadi mencari ilmu itu adalah merupakan jihad. Kemudian juga mencari nafkah, ya bisa dikategorikan jihad dari sisi bahasa. Yang penting adalah jangan sampai membuat lalai. Tidak sampai membuat lalai. Kalau pahalanya sama, tentu tidak sama. Tentu tidak sama pahalanya. Yang lebih besar pahalanya tidak diragukan lagi adalah ya perang betulan di medan perang. Karena itu adalah bukti keimanan. Kita siap mengorbankan nyawa kita.
Bagaimanakah hak orang tua yang kesemua anaknya perempuan dan sudah bersuami? Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya, orang tuanya tidak banyak menuntut kepada anaknya, karena anaknya sudah menjadi haknya suaminya. Jangan banyak menuntut. Cuman anak juga jangan menelantarkan orang tuanya. Kan tidak boleh menelantarkan. Tapi orang tuanya nggak boleh ikut campur rumah tangganya anaknya, nggak boleh ikut campur. Kecuali kalau anaknya diajak untuk mengikuti ajaran yang menyimpang, nyeleweng, melanggar, nah, baru orang tua bisa ikut campur. Tapi selama anaknya tidak diajak nyeleweng, ya, itu urusannya suaminya. Karena sudah menikah, sudah diserahkan, aku serahkan kepemimpinan kepada kamu untuk menjadi imamnya anakku. Jadi orang tua sudah melepas, ya. Sama dengan Anda dulu. Anda dulu bagaimana? Yang tanya ini kalau ibu, Anda dulu juga gitu kan? Dibawa pergi oleh suaminya Anda. Jadi urusannya adalah urusan gondol-menggondol. Anda dulu digondol, nanti anaknya Anda juga digondol oleh orang, gondol-gondolan. Jadi begitu. Jadi nggak boleh intervensi. Sudah, biar dia dengan suaminya. Biar ngurusi rumah tangga dengan suaminya. Jangan ikut campur. Kecuali kalau diajak melanggar, menyimpang, menyeleweng, baru ikut campur. Selama tidak, sudah serahkan. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, istrinya siapa? Istrinya Az-Zubair Ibnul Awwam. Dan Zubair ini keras, dikenal keras orangnya. Lalu Asma mengadu kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar apa? Sabarlah kamu bersama Zubair, supaya kamu nanti masuk surga bersama-sama dengan Zubair. Jadi ayahnya nggak mau ikut campur. Ini urusan rumah tangga mau selesaikan. Jadi tidak ada intervensi. Kemudian juga orang tua itu harus ikhlas. Karena anak bukan milik kita. Anak itu adalah nikmat sekaligus amanat. Dididik dengan baik, jasmani, rohani, lahir, batin, dinikahkan, ya. Sudah dibawa pergi. Jangan dimiliki terus, bukan milik kita. Dan kita juga jangan minta balas jasa dari anak. Berarti kita nggak ikhlas mendidik anak kita. Minta balas jasa, nggak ada balas jasa. Cuman anak juga jangan menelantarkan orang tuanya. Tapi orang tua juga jangan minta balas jasa dari anak. Apalagi seakan-akan anaknya itu akan dijadikan mesin ATM. Iya, anaknya disuruh jadi orang kaya dengan harapan nanti orang tuanya bisa mengeruk harta anaknya seenaknya kayak ATM, tinggal pencet aja. Sehingga anak dimotivasi untuk mencari dunia dan dunia. Nggak benar. Ustadz, bolehkah seorang wanita uzlah atau berdiam diri tapi di rumah untuk menghindari kerusakan hati karena lingkungan? Boleh. Jawabannya boleh. Kalau Anda tidak mampu bergaul dengan manusia, khawatir rusak, boleh uzlah. Tapi kalau bisa bergaul dengan manusia, sabar, mempengaruhi mereka, tidak terpengaruh keburukan mereka, lebih afdal lagi. Apakah kedudukan ibu sendiri sama ibu mertua apa sama? Kita dahulukan yang mana? Tidak sama. Yang dimaksud birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kandung, bapak yang kita berasal dari spermanya, ibu yang kita keluar dari rahimnya, kandung. Jadi tidak termasuk tadi itu mertua, bapak tiri, itu tidak masuk. Cuman kita tetap berbuat baik, tapi tidak masuk kategori birrul walidain, tidak masuk. Ustadz, kalau tentara yang jaga di perbatasan wilayah negara bagaimana? Apakah termasuk ribat? Iya. Ya tergantung niatnya. Niatan tentara itu. Kalau niatnya adalah
dia menjaga Indonesia supaya tidak dirusak oleh pemikiran-pemikiran barat, tidak dirusak oleh kaum liberal, sekuler, pluralisme dan yang lainnya, supaya enggak ada intervensi barat, insya Allah masuk dari murabatah. Jadi jangan hanya niat menjaga perbatasan, tapi juga menjaga akidah, menjaga iman. Bagaimana menyikapi intervensi orang tua terhadap anak yang sudah bersuami? Ya inilah kebanyakan rumah tangga rusak gara-gara ada intervensi. Ya menyikapinya diberi pengertian saja bahwa setelah menikah itu seorang perempuan, istri lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya, diberi pengertian terus. Anaknya diberi pengertian, orang tuanya diberi pengertian. Bahkan orang tua itu akan mendapat keuntungan besar karena anaknya berbakti kepada suaminya. Ada sebuah hadis. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Kenapa kita katakan maknanya benar? Karena maknanya sama dengan Al-Quran, sama dengan As-Sunnah, yaitu tentang seorang suami. Dia pergi keluar, dia berpesan kepada istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Sudah dia berangkat. Yang mana zaman dulu tidak ada komunikasi, sudah putus, sudah nggak ada SMS, nggak ada apa, putus. Lalu bapaknya anak perempuan itu sakit, kepingin ketemu anaknya. Orang-orang datang ke rumahnya, bapakmu sakit, kepingin ketemu kamu. Dia bilang apa? Suamiku berpesan aku jangan meninggalkan rumah sebelum dia datang. Wah, kalau masyarakat bilang ini anak yang durhaka, kata masyarakat. Masyarakat nggak paham. Kemudian sampai orang tuanya sakaratul maut, mau mati, minta anaknya datang, kepingin ketemu anaknya. Datang ke anaknya, bapakmu sakaratul maut, mau mati, diminta kamu datang. Dia bilang, suamiku berpesan aku tidak boleh keluar rumah sebelum dia datang. Sampai bapaknya mati. Orang-orang datang, bapakmu sudah mati, mau dikubur, apa enggak kepingin lihat? Ya, suamiku berpesan aku tidak boleh keluar rumah sampai dia datang. Sudah dikubur. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan itu apa? Allah mengampuni dosa-dosa ayahmu karena baktimu kepada suamimu. Subhanallah. Jadi gara-gara bakti sang anak ini kepada suaminya, Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya. Allahu Akbar. Ya. Hadis ini akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Intinya adalah seorang istri tetap mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Dan orang tua beruntung kalau punya anak yang solihah seperti itu. Apakah mati menjaga pos pertahanan negara kita yang notabene bukan negara Islam sama dengan mati murabatah di negara Muslim, misalnya negara Palestina? Tadi sudah terjawab ya. Sama dengan tadi, ya kembali kepada niatnya. Apakah yang dijaga cuma tanah saja, ataukah yang dijaga adalah akidah? Ustadz, apakah ini ada juga pertanyaan sama? Apa yang dimaksud dengan pergi pagi hari dan sore hari di jalan Allah jauh lebih baik dari dunia dan seisinya? Ini bab kita kan bab jihad kan? Maksudnya dia adalah pergi berjihad di jalan Allah pada waktu pagi, pergi berjihad di jalan Allah pada waktu sore. Artinya pergi jihad sebentar saja lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, ini banyak pertanyaan yang sama ya tentang TNI yang menjaga pos pertahanan. Tadi telah dijawab sesuai dengan niatnya. Kemudian sebelum saya tutup ada kuis. Ada kuis ya. Agak panjang sedikit kuisnya, ada hadiahnya. Hadiahnya ini buku kecil ini.
Yang penting bukan nilai dari hadiah ini, yang penting adalah kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangan pengajian dari Ahad. Pertanyaannya agak panjang sedikit ya, kirim di SMS ke saya 0816 429 6227. SMS yang pertama masuk dan jawabannya benar, dia yang menang. Pertanyaannya, tadi telah diterangkan waktu-waktu sholat. Sebutkan waktu sholat duhur kapan sampai kapan, asar kapan sampai kapan, maghrib kapan sampai kapan, isya kapan sampai kapan, subuh kapan sampai kapan. Ya, biar olahraga tangan antum ya. Ya, belum ada yang masuk ini ya. Ya, ini sudah ada yang masuk. Subuh sampai matahari terbit. Duhur sampai masuk asar. Asar sampai masuk maghrib, sampai masuk isya, isya sampai tengah malam. Ini jawabannya kurang lengkap. Subuh terbit fajar sampai dengan matahari terbit, duhur matahari condong sampai bayang-bayang sama dengan bendanya, asar bayang-bayang sama dengan bendanya sampai dengan matahari terbenam, maghrib matahari terbenam sampai dengan hilangnya awan merah, isya hilangnya awan merah sampai dengan tengah malam. Ya, ini pemenangnya. Ya, SMS-nya sudah banyak yang masuk, cuman ini yang lebih cepat masuknya. Ya, nomornya, bentar ya. Ini banyak yang masuk ini. Ya, nomornya 0856 49 50 99 98. Silakan hadiahnya diambil di Al-A Abu Hamzah di radio nanti. Wallahu alam, saya kira itu dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.